luar biasa ya Kak Desi. Bagus kalau kayak gitu Kak. Ya, makin semangat nih kayaknya adik-adik. Iya. Adik-adik udah pada mandi? Udah pada sarapan? Kakak Desi udah sarapan belum? Udah dong. Wah sama kita juga, berarti kita harus lebih semangat ya Kak. Iya benar, harus lebih semangat. Nah adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Kakak Desi siap nggak? Udah siap dong kalau ada. Oh udah siap ya, sama sih juga udah siap. Nah adik-adik sebelum kita melakukan pujian-pujian, nah adik-adik kita lihat cuplikan yang satu ini ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Nah adik-adik gimana tuh Kakak Desi yang melakukan pujian tadi? Bagus luar banget. biasa ya, keren banget tuh adik-adik. Nah adik-adik jangan mau kalah semangat. Yuk kita mau naikkan pujian Bapakku datang padamu. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau bersyukur datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan itu baik. Yuk adik-adik semuanya katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ya Tuhan kami berterima kasih Bapa atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sama-sama katakan pagi hari.
Adik-adik boleh ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu satu sama lain, tapi Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu. Engkau memakai tubuh kami dari bawah hingga ke atas untuk semangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami anak yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita masih semangat kan adik-adik? Kasih dong Kakak Elda. Kasih dong. Sama kakak juga di sini semangat, kakak Desi juga semangat di sini. Yuk adik-adik lebih semangat lagi. Tapi sebelum adik-adik memuji Tuhan, kita mau lihat video yang satu ini ya kak ya. Oh, video lagi? Ada dong. Lihat nih adik-adik, ada anak sekolah minggu kita yang menaikkan pujian juga. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Terima kasih. Wah, gimana nih kakak Desi pujiannya? Bagus banget. Luar biasa, iya, semangat banget ya. Nah adik-adik jangan mau kalah semangat ya sama adik-adik yang tadi melakukan pujian. Yuk adik-adik kita menaikkan pujian Happy ya ya ya. Pakai gerakan ya soalnya. Pakai gerakan sama Desi ya, lebih semangat lagi. Yuk, tangan yuk sama-sama deh. Iya iya iya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah yeah yeah, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya lagi semangat lagi ya. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Yang jadi apa ya? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi apa ya? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, luar biasa ya kakak Desi. Ya, semangat ya. Iya, semangat. Kakak Desi udah keringetan dong. Udah nih sedikit tapi sendirinya doang. Kita keringetannya harus banyak. Oh, banyak ya? Kan olahraga. Oh, bener banget. Iya. Nah, kakak Desi, aku juga punya video lagi nih. Wah, video apa lagi tuh? Nah, itu adik-adik yang melakukan pujian lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus. Oh, Mereka semangat-semangat di sana, di rumah. Jadi adik-adik yang di rumah juga jangan mau kalah semangat. Yuk kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
indah Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Kakak Desi gimana? Lu main keringetan belum? Udah nih, Kak. Udah main ya, sama aku juga. Nah, adik-adik kita menaikkan pujian lagu yang terakhir. Tapi sama-sama kita mau saksikan video yang satu ini lagi. Oh, ada video lagi? Ayo, karena anak-anak sekolah minggu kita banyak juga yang kangen sama sekolah minggu di sini, Kak. Oh gitu. Coba lihat nih video yang satu ini nih. Oke. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Wah, tuh gimana tuh Kakak Desi? Luar biasa, ternyata meskipun online mereka semangat juga. Ya, adik-adik juga di rumah jangan kalah semangat sama adik yang tadi melakukan pujian ya. Nah, di sini kita sama-sama melakukan pujian, kita menaikkan pujian kudaki-daki. Pakai gerakan atau? Iya, pakai gerakan dong ya. Ayo, tangannya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana di sini? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kudaki-daki, lebih semangat lagi ya ini. Kayak gimana ya? Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan, sekali lagi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik yang capek boleh istirahat dulu kali ya, Kak. Oh, duduk dulu kali ya? Iya, duduk dulu ya adik-adik. Nah, sambil adik-adik duduk, kita menyaksikan juga cuplikan yang satu ini. Yuk, Kakak Desi, kita sama-sama dengerin video yang satu ini. Oke.
Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bapak Amran mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar. Nah, adik-adik, udah semangat? Nah, kita mau naikkan pujian lagi, kita mau naikkan satu lagu baru, adik-adik kita belajar ya. Lagu baru ini, nah sama seperti yang tadi anak sekolah minggu nyanyikan. Yuk adik-adik, kita mau belajar pelan-pelan. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan pujian ini adik-adik, meskipun di rumah kita mau melayani Tuhan. Melayani gak harus adik-adik tampil di depan. Adik-adik dengan sungguh-sungguh menonton video, dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu sama aja adik-adik melayani Tuhan. Yuk adik-adik yang mau mendapatkan mahkota kehidupan di surga, yuk lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun cicisnya gak lihat, tapi Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Kita menaikkan pujian ini sama-sama adik-adik belajar ya. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, tetap setia, tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Adik-adik kita mau lebih sungguh lagi, kita mau katakan mengiringmu Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap
pastinya semuanya sudah siap nih mau dengar firman Tuhan. Udah rapi, sudah mandi pastinya ya, udah pakaian rapi. Pokoknya kalian seolah-olah lagi ibadah sekolah minggu nih, walaupun sedang di rumah. Nah, kita sebelum dengar firman Tuhan berdoa dulu ya. Yuk sama-sama dengan Kak Ninda kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu ini kami masih bisa beribadah Tuhan, mendengar, memuji namamu Tuhan, memuliakan namamu dengan nyanyian-nyanyian Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, jadi rema Tuhan, dan kami jadi anak-anak yang turut firman Tuhan, yang takut akan Engkau dan turut perintah orang tua. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita masuk nih mau dengar firman Tuhan. Di Alkitabnya dibuka ya masing-masing. Pastinya yang sudah sedia, yang sudah siap ya. Kalau yang masih belum ada Alkitab, langsung dicari dengan cepat ya. Kita buka di Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Nah, firman Tuhan kali ini judulnya Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jadi di dalam firman Tuhan ini nanti adik-adik baca pelan-pelan ya dari ayat 1 sampai 40. Nah, ini kakak jelasin sedikit aja nih tentang firman Tuhannya. Jadi waktu itu ada satu peristiwa, bukan cerita ya, tapi suatu peristiwa atau kisah di mana ada orang yang namanya Ishak. Ishak ini udah tua, dia sudah tua, terus punya anak 2 kembar ya. Jadi ini kembar yang pertama di dunia itu ya dari anaknya Bapak Ishak ini ya. Dia punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Oke nih kakak punya gambarnya, bisa lihat lihat di sini. Tuh, si Bapak Ishak ini punya anak yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya Yakub. Mereka kembar. Kalau kita bisa lihat gambaran di sini ya, gambaran di sini mukanya sama ya. Tuh, tapi walaupun kembar tapi pasti ada yang beda dong. Sama kayak kakak punya adik kembar juga 3, walaupun mukanya mirip-mirip, sekilas mirip-mirip, tapi punya sifat yang beda-beda. Sama seperti mereka juga punya sifat yang beda-beda, punya hobi yang beda-beda. Yang pertama, kalau Esau hobinya berburu. Kalau orang berburu gimana? Pastinya dia lebih garang, lebih kasar gitu ya, kulitnya juga gitu. Nah, terus kalau misalnya Yakub ini kan sukanya memasak, dia suka di rumah. Kalau namanya orang suka di rumah gimana? Kulitnya pastinya lebih halus dan lebih putih gitu ya, lebih bersih karena sering di rumah gitu ya. Tidak, dia jarang panas-panasan gitu, jarang kena panas kulitnya ya, pastinya lebih bersih, lebih putih gitu kulitnya. Nah, pada suatu hari Bapak Ishak ini karena dia sudah tua, dia merasa dia harus kasih doa berkat untuk anaknya. Dan kebetulan karena dia udah tua, pastinya dia pendengarannya juga berkurang ya, terus matanya juga berkurang gitu. Terus Bapak Ishak ini mau memberkati, tadinya dia mau memberkati Esau karena Esau ini kan anak pertama, walaupun kembar tapi yang duluan lahir kan Esau ya. Nah, dia mau memberkati Esau sebagai tuan gitu. Dan doa berkat ini memang kalau di Israel itu ditujukan atau diberikan itu untuk anak yang pertama, biasanya seperti itu. Nah, karena Bapak Ishak ini mau memberkati Esau, kebetulan istrinya Bapak Ishak ini yang namanya Ibu Ribka, dia nggak suka, dia nggak setuju dengan rencananya dari Ishak ini untuk memberkati Esau. Dan diberitahukanlah rencana itu sama Yakub. Dan Yakub ini dia sebelumnya setuju sama rencana mamanya yaitu Ribka untuk menyamar. Menyamar artinya apa? Pura-pura untuk menjadi seperti Esau. Karena dia juga mau diberkati atau mendapat doa berkat yang tadinya ditujukan buat si Esau atau kakaknya ini. Kita bisa lihat dia tadinya yang seperti ini gambarnya nih. Kita bisa lihat tuh beda ya.
seperti Esau. Dia pakai pakaian berbulu, jadi pura-puranya kayak pemburu gitu, karena kan kakaknya Esau suka berburu tuh. Terus dia bawa juga nih, bawa makanan hasil berburu, dan kebetulan kakaknya kan suka begitu juga. Nah pokoknya semua hal sampai yang sekecil-kecilnya nih yang dari Esau yang dia suka lakukan, yang kakaknya suka lakukan, dilakukan juga sama Yakub, karena dia mau pura-pura jadi kayak si Esau kakaknya. Awalnya memang si bapaknya Yakub ini atau Ishak ini ya tidak percaya. Dia tadinya berpikir gini, kok suaranya kayak suara Yakub, tapi badannya, karena dia kan udah meraba-raba tuh, kok badannya kayak badannya si Esau ya. Nah dia pertama memang ragu-ragu untuk memberkati, untuk kasih doa berkat ke si Yakub. Tapi karena si Yakub ini sudah ngikutin rencana mamanya, ngikutin rencananya Ribka ya, dia akhirnya bilang ke bapaknya, ayah ini aku, anakmu Esau, dia bilang gitu. Nah di sini udah ketahuan ya adik-adik, dia udah menyamar, dia udah bohong juga kalau dia Yakub pada Esau. Wah, dari sini pada akhirnya si bapaknya yaitu Ishak akhirnya memang mendoakan si Yakub, mendoakan anaknya Yakub ini menjadi tuan atas Esau. Jadi dia yang dapat doa berkat pertama kali si Yakub, adiknya Esau, bukan si Esaunya. Dan setelah ini begitu Yakub keluar dari kemah bapaknya ini dan didoakan, si Esau ini pun pulang dari berburu. Dan memang pada akhirnya dia marah karena Yakub ini pun sebelumnya udah menipu kakaknya, menipu dengan sup kacang merah ya, kalau adik-adik baca di Alkitab tuh ada tuh. Nah yang kedua kalinya dia menyamar sebagai kakaknya, dan karena udah 2 kali menipu kakaknya, akhirnya Esau pun memang marah. Sampai nanti kalau adik-adik baca lagi di Kejadian di Alkitab ya, sampai dia punya niat mau membunuh Yakub, dia mengejar-kejar Yakub. Nah di firman Tuhan ini kita bisa lihat ya adik-adik, kisah Yakub sama Esau ini suatu contoh kalau perbuatan Yakub ini tidak baik ya. Masa sudah jadi haknya Esau, kok Yakub adiknya mau juga? Nah itu nggak bisa ya. Nah kayak gitu namanya kita serakah ya. Dan di sini kita bisa lihat juga kalau perbuatan Yakub ini kenapa tidak baik, karena dia sudah berbohong, dia sudah menyamar sebagai Esau. Dia juga udah berbohong sama bapaknya kalau dia adalah Esau. Nah perbuatan Yakub ini tidak boleh kita tiru ya adik-adik. Nggak boleh tuh di rumah misalnya nih bohong sama mama papa, bilang misalnya udah ada uang jajan belum hari ini gitu ya. Walaupun di rumah kan mungkin dikasih uang jajan nih ceritanya, udah ada uang jajan belum, udah dikasih mama bapak belum gitu tuh ceritanya. Mungkin lupa nih mama mamanya udah dikasih, padahal nanti padahal kan udah dikasih, tapi adik-adik malah bilang gini, kayaknya belum deh ma, kayaknya belum deh pak. Nah kayak gitu udah satu contoh kalau itu bohong ya. Bohong itu baik atau tidak? Tidak baik, karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tuhan suka dengan namanya jujur, kejujuran, dan Tuhan pasti membela hidup anak-anaknya yang jujur daripada yang bohong ya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti yang namanya berbohong, berdusta ya, karena yang suka berbohong dan berdusta itu adalah iblis. Nah kita anak-anak Tuhan ya nggak boleh dong mengikuti jalannya iblis, kita ikuti jalannya Tuhan Yesus. Oke? Nah sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Adik-adik paham ya, hari ini kita belajar tentang hidup jujur. Tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Oke? Nah kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami untuk hidup jujur, untuk hidup tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu orang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau ajarkan kami lebih dalam lagi, ingatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk lebih lagi Tuhan hidup jujur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Engkau berkati Tuhan orang tua kami di pekerjaan maupun usaha orang tua kami. Engkau berkati teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sembuhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau jagai, lindungi keluarga kami dari segala sakit penyakit, terhindar dari virus corona Tuhan. Dan kami percaya badai ini boleh berlalu dan kami bisa beribadah online kembali beribadah kembali Tuhan di sekolah minggu, dan kami juga bisa berkumpul lagi Tuhan dengan teman-teman kami di gereja. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan hari ini menjadi
rema dalam hidup kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuat surat nih. Adik-adik dapat menulis surat yang berisikan cerita, gambar, ataupun puisi. Setelah itu, adik-adik bisa titip suratnya melalui papa atau mama yang akan pergi ke gereja. Nantinya, surat yang sudah adik-adik buat akan kakak bacakan di video Vevo Club episode selanjutnya. Yuk, kirim suratnya. God bless you. Adik-adik, jangan lupa ya subscribe channel GPIA Anugerah ya. Dengan kita subscribe, berarti adik-adik bisa selalu dapat notifikasinya, asal loncengnya dibunyiin ya. Jadi dapat notifnya, dapat pemberitahuannya kalau ada video baru. Karena kan kakak-kakak di sini juga tetap ada rekam nih tentang Vevo Club tuh. Nah, adik-adik tetap harus ngikutin tuh ya, tetap terus ditonton ya. Kan percuma kalau udah direkam nggak ada yang lihat ya. Oke. Terus adik-adik juga tetap jaga kebersihan, kemana-mana pakai masker ya. Terus cuci tangan. Habis bepergian langsung ganti baju. Terus kalau perlu mandi sekalian. Nah, terus jangan lupa juga tetap belajar walaupun lewat HP. Ya, tetap semangat ya, tetap ikutin channel GPIA Anugerah, tetap ikutin ibadah online sekolah minggu ya. Terima kasih semuanya, terima kasih adik-adik, God bless you, dadah.